Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini kalian sudah lihat beberapa gambar yang cukup aneh. Kenapa saya harus menggambar duluan? Karena waktunya sedikit ya. Jadi, hukum Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam satu percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, saya misalkan secara sederhana percabangan seperti ini. Ini ada satu cabang, satu titik percabangan dengan 5 cabang, ya. Nah, saya misalkan di sini ada I1, I1-nya sama dengan 2 ampere, kemudian I2-nya sama dengan 4 ampere, I3-nya 1 ampere, I4-nya 10 ampere. Nah, ada satu cabang di sini yang tidak saya kasih tanda kemana arah tanda panahnya. Nah, di sini kita harus tentukan dulu berapa kuat arus yang masuk dan berapa kuat arus yang keluar. Nah, sigma arus yang masuk, kita lihat arus yang masuk itu ada I1. Kenapa I1 yang masuk? Lihat tanda panahnya menuju ke titik, ya. Yang masuk ini, yang ini I1, kemudian ada yang masuk yang I3, oke. Kemudian ada yang keluar itu ada I2 karena tanda panahnya keluar dari titik, ya. Kemudian ada I4. Nah, ketika kita jumlahkan I1 dengan I3, 2 tambah 1. Kemudian I2 dengan I4, 4 tambah 10. Nah, ini hasilnya 3, yang ini hasilnya 14. Nah, berarti di sini belum sama kan hasilnya. Nah, mana yang lebih banyak? Ya, yang I keluar. Berarti di sini tanda yang belum saya kasih ini artinya I masuk. Berapa nilainya? Ini kita tambah dengan I masuk. Nah, nilainya itu adalah I keluar. Ini jumlah I keluar kita kurangi dengan jumlah I yang sudah masuk. Jadi sisanya itu sama dengan 11. Berarti I yang keluar ini sama dengan 11 ampere dengan arah keluar dari titik cabang, ya. Kita lihat contoh 1. Nah, di contoh 1 ini bentuknya sudah sedikit rumit, baru sedikit ya, tidak terlalu banyak, baru sedikit rumit. Saya misalkan yang diketahuinya itu ada 7 ampere, kemudian di sini ada 4 ampere, kemudian di sini ada 1 ampere. Nah, yang tidak diketahui itu ada I2, I4, I6, dan I7. Nah, bagaimana kita tahu caranya mencari I2 dan sisa-sisanya ini? Jadi caranya adalah menentukan di mana titik cabang, ya. Cabangnya di sini, yang pertama ketemu cabang, di titik ini. Ini kalian bayangkan saja seperti jalan, ya. Ini ada 7 mobil yang masuk. Kemudian yang sudah masuk kemari itu ada 4 mobil. Berarti ke jalan ini berapa mobil yang akan berbelok kemari? Kalau ke sini hanya belok 4. Ya, ini ada 3 mobil. Kalau analoginya mobil, ya. Kemudian dari jalan ini masuk 4. Nah, jumpa lagi cabang. Nah, di cabang ini rupanya sudah ada yang keluar 1.
berarti yang akan keluar kemari berapa? Ya, yang akan keluar kemari itu 3. Kemudian I2 ini keluarnya ke cabang ini. Berarti dia sama dengan titik cabang si I4. Ini sama-sama keluar kemari dan masuk ke percabangan ini. Nah, masuk ke percabangan ini. Nah, karena mereka masuk ke cabang yang sama dan keluar ke satu titik, berarti jumlah yang masuk kemari itu sama dengan 3 ditambah dengan 3. Sehingga total yang keluar lagi dari titik ini adalah 6 ampere. Nah, I6-nya itu keluar kemana lagi? Nah, dia keluar ke cabang ini. Ya, masuk kemari. Ya, masuk menuju ke titik cabang ini. Kemudian I5-nya juga menuju ke titik cabang ini. Maka di sini ada 6, di sini ada 1, sehingga total yang keluar itu sama dengan 7 ampere. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar. Nah, di sini ada contoh yang lebih rumit lagi. Ya, sedikit lebih rumit. Nah, yang diketahui di sini ada I1-nya ada 10 ampere, kemudian I2-nya ada 3 ampere. Kemudian ada di sini, ini 1 tertinggal. Berapa ya? Nanti harus saya buat 10 nih. Ini 5 ampere. Kemudian ada di sini 1 ampere. Nah, dari data ini kita bisa menentukan yang sisa-sisanya. Oh, di sini ada juga 2 ampere. Ya, sisanya saya ganti warna lain. Nah, sisanya itu yang harus kita cari I3, I4, I7, 8, I9. Nah, yang harus kita lihat dulu, I yang masuk itu sama dengan 10 ampere. Nah, yang sudah keluar 3 ampere. Apakah yang keluar kemari akan 3 ampere atau yang keluar kemari 3 ampere? Belum tentu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau nggak ada petunjuk di sini, kita lihat lagi ke depan. I3 itu keluar kemari, belum ada petunjuk. Nah, yang ada petunjuk di sini di I4. Karena di titik cabang ini sudah keluar 2 dan sudah keluar 1. Otomatis kalau keluar 2 dan 1, yang masuk kemari itu sama dengan 3 ampere. Karena di sini masuk kemari 3, keluar kemari 2, keluar kemari 1. Oke. Nah, baru kita lihat lagi ke belakang. Nah, di sini sudah keluar 3, di sini juga keluar 3. Tadi yang masuk totalnya 10, berarti di sini semuanya 4 ampere. Nah, di sini udah ada lagi nambah. Nah, yang keluar ke cabangan ini, yang masuk ke cabang ini ada 2 dan 4. Rupanya sudah keluar 5. Nah, berarti ini kan totalnya 6, keluar 5, berarti sisa kemari itu 1. Oke. Nah, yang belum dapat I8. Keluar, masuk dari sini ke titik cabang ini 3. Dari sini masuk ke titik cabang ini 5. Berarti total yang keluar adalah 3 tambah 5 sama dengan ya 8. Oke. Nah, di titik cabang ini siapa aja yang masuk? Kita lihat. Dari sini kemari masuk 8. Kemudian ada yang masuk dari sini 1. Yang masuk dari sini juga ada 1. Berarti totalnya sama dengan 10. Sama kan? Yang masuk dengan yang keluar. Cuman jalannya saja yang sedikit rumit. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.